Salam, selamat berjumpa kembali di channel TBKK Jupiter Tinambunan. Pada hari ini, hari yang ke-8 tahun 2025, tanggal 8 Januari 2025, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas pasal 1 ayat 67 sampai dengan 68 dengan perikop Zakaria menyampaikan berita dari Tuhan. Sebagai nats atau ayat dalam ayat 67 sampai 68 adalah sebagai berikut. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya." Inilah firman Tuhan pada hari ini. Bacaan pagi diambil dari kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 11 dengan perikop jatuhnya Jericho dengan trompet atau sangkakala daripada bangsa Israel. Dan bacaan malam diambil dari kitab Roma pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Hukuman Allah kepada orang yang tidak setia pada Allah. Itulah firman Tuhan, bacaan malam dan bacaan pagi. Kemudian sebagaimana biasanya pedoman kita dalam bulan Januari 2025 dengan topik kesatuan dalam panggilan dan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Dijabarkan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12. Karena semua seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikianlah Kristus. Ini kenapa Paulus mengambil contoh tubuh manusia. Karena kita lihat dalam tubuh manusia yang kelihatan jelas dalam panca indera kita. Yaitu pertama adalah mata, yaitu untuk melihat. Yang kedua adalah telinga, untuk mendengar. Nah, kemudian hidung adalah untuk mencium. Nah, kemudian lidah adalah pengecap, dan kulit adalah perasa. Dari kelima indera ini tidak bisa mengatakan saya, misalnya kata telinga, saya bukan anggota tubuh karena bukan mata. Demikian juga misalnya dalam alat yang lainnya, ya. Tangan, saya bukan anggota tubuh karena bukan sebagai kaki,
Kalau misalnya kaki itu dianggap sebagai anggota tubuh. Nah, jadi dari semua anggota tubuh itu adalah satu kesatuan, berfungsi untuk mewujudkan terpeliharanya tubuh yang sewajarnya. Nah, demikian juga dalam alam bawah sadar pikiran kita yang tersambung dengan otak dan jantung, di mana jantung tidak bisa mengatakan saya bukan anggota tubuh karena bukan otak. Kalau misalnya otak kita itu adalah anggota tubuh. Jadi semuanya anggota tubuh itu adalah bersatu di dalam satu kesatuan di dalam tubuh. Nah, itulah dicontohkan oleh Rasul Paulus. Nah, kemudian dikaitkan dengan Yesus Kristus. Semua orang yang sudah dibaptis atas nama Yesus Kristus dan Roh Kudus, maka dengan latar belakang yang berbeda, misalnya dari kaum menyembah berhala, Yahudi dan non-Yahudi, dari etnis bermacam-macam, begitu dia dibaptis menjadi satu kesatuan, dan mereka berada di dalam tubuh Kristus, karena tubuh Kristus adalah disinonimkan dengan gereja atau bait suci atau rumah Tuhan. Itulah tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu banyak anggotanya. Ada sebagai imam, sebagai pelayan-pelayan, dan sebagai pemusik, sebagai anggota kor, dan sebagai jemaat. Namun semua ini tidak bisa berkata, wah, saya bukan anggota jemaat karena tidak sebagai imam, atau saya tidak anggota kata pemusik, wah saya bukan bagian daripada rumah Tuhan karena saya tidak seperti jemaat. Semua yang berada di dalam jemaat atau tubuh Kristus di dalam gereja adalah merupakan konsepsi sistem saling menentukan, saling membutuhkan, saling mempengaruhi, dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Itulah dikatakan bahwa di dalam tubuh manusia dan juga di dalam tubuh Kristus tidak ada istilah inferior dan superior, atau dianggap rendah karena peranannya hanya misalnya melihat. Tidak. Dan tidak ada istilah superior, jantung. Sayalah yang memompa darah, maka saya lebih tinggi dari semuanya. Tidak. Semua adalah dalam kedudukan yang sama untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang sama. Demikianlah gereja kita. Dan panggilan ini di awal tahun ditentukan kepada kita Januari ini adalah berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Kalau dalam bingkai Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga lah tubuh manusia, berbeda-beda fungsi dari anggota badan, tapi satu tujuan adalah untuk menggapai kehidupan daripada manusia. Dan demikian juga tubuh Kristus, berbagai-bagai jemaat dan berbagai latar belakang, Yahudi dan non-Yahudi, tapi begitu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, mereka menjadi satu kesatuan untuk memuliakan Tuhan. Itulah panggilan dikatakan di sini tadi adalah kesatuan panggilan. Artinya adanya kebersamaan dalam panggilan tersebut, mempunyai fungsi yang berbeda tapi satu tujuan. Kemudian pelayanan demi kemuliaan Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan,
sekecil apapun peranan kita atau sebesar apapun peranan kita dalam komunitas gereja, itu adalah memuliakan Tuhan. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Perikop hari ini di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 67 sampai dengan 68, yaitu Zakaria adalah ayah dari Yohanes Pembaptis, dikuasai oleh Roh Allah sehingga ia mengungkapkan pesan dari Tuhan. Ia berkata, marilah memuji Tuhan Allah bangsa Israel. Ia telah datang menolong umatnya dan membebaskan mereka. Menolong umat, membebaskan mereka. Kalau kita lihat pertolongan apa yang ada dialami oleh Zakaria. Zakaria sebelumnya adalah dia tidak bisa bicara untuk beberapa lama. Tapi begitu Yohanes lahir dan memberikan nama kepada Yohanes, mujizat datang kepada dia. Dia langsung bisa bicara begitu memberikan nama Yohanes. Dan inilah merupakan gambaran yang mungkin dirasakan sendiri oleh Zakaria, bahwa dia ditolong oleh Tuhan. Tapi dalam lebih luas lagi di sini, apa makna dan pesan moral dari perikop ini? Bahwa Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis, dikuasai Roh Allah sehingga ia menyampaikan pesan dari Tuhan. Mari kita memuji Tuhan Allah. Apa makna dan pesan moral dari perikop ini? Mari kita lihat. Ayat ini mengisahkan tentang Zakaria yang dipenuhi oleh Roh Allah. Setelah lahirnya Yohanes Pembaptis, dan ia memuji Tuhan karena pemberian yang telah dinyatakannya. Artinya telah menjadi kenyataan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pentingnya pengakuan dan pujian kepada Tuhan atas karya yang besar dari Tuhan. Apa itu karya besar yang diberikan oleh Tuhan? Kita lihat Elisabet, ibunya Yohanes, yang sudah mandul, tidak mungkin lagi melahirkan. Tapi karena karya besar Tuhan Allah, dia melahirkan. Dan juga pada saat Elisabet mengandung 6 bulan, bahwa Gabriel, malaikat Tuhan, itu menyampaikan kepada Maria bahwa kamu akan mengandung seorang putra dan melahirkan dan beri nama Yesus, dan dia adalah anak Allah. Keajaiban-keajaiban inilah yang bisa dilihat oleh Zakaria. Maka dia mengatakan pujian kepada Tuhan atas karyanya yang besar. Karyanya yang besar adalah Zakaria mengatakan syukur akan kesetiaan Tuhan dalam memenuhi janjinya untuk mengirim seorang juru selamat bagi umatnya. Juru selamat bagi umatnya itulah Yesus. Tapi didahului dengan pemberitaan yang benar-benar menyampaikan bahwa akan datang, kata Yohanes Pembaptis, dan lebih besar dari dia. Bahkan membuka tali sepatunya pun dia tidak mampu.
Yohanes menyampaikan hal itu. Inilah yang disampaikan oleh Zakaria, ya. Dengan sikap ini, ya, dan pujian kepada Tuhan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan mengakui bahwa Tuhan telah melakukan karya besar dalam hidup umatnya yang dilambangkan dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Zakaria dapat bicara setelah lama, ya, beberapa saat memberi nama Yohanes Pembaptis sebagai Yohanes. Nah, inilah yang benar-benar dirasakan oleh Zakaria pada saat dia memberi nama anaknya, yaitu Yohanes. Di situ dia bisa berbicara, mujizat bagi dia dari Tuhan. Sekarang apa pesan moral daripada ayat ini? Sebagai pesan moral yang bisa kita lihat dari perikop ini adalah mengingatkan kita untuk selalu menjadikan fokus kita kepada Tuhan dalam setiap waktu, terutama dalam saat-saat penuh sukacita dan harapan. Jadi inilah pesan moralnya. Kita memfokuskan diri, ya, kepada Tuhan dalam setiap waktu. Jadi bukan tertentu, setiap waktu, tapi dikatakan terutama dalam saat-saat penuh sukacita dan harapan. Harapan bagi Zakaria dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Sukacita bagi Zakaria dengan bisa berbicara. Tadinya tidak bisa berbicara, tapi jadi lahirnya Yohanes Pembaptis dan diberi nama, dia langsung pulih bisa berbicara. Nah, sekarang apa kesimpulan kita atau conclusion dari perikop ini? Ini yang mau kita lihat, ya. Conclusion atau kesimpulan kita dalam perikop ini, saya mencoba mengambil 3 bagian, merupakan pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, bagaimana cara mengingatkan diri sendiri untuk bersyukur atas janji-janji Tuhan dalam situasi sulit? Jadi kita, ya, cara mengingatkan diri sendiri untuk bersyukur atas janji-janji Tuhan dalam situasi sulit. Bagaimana caranya? Nah, di sini dikatakan, dalam situasi sulit, mengingatkan diri sendiri untuk bersyukur akan janji-janji Tuhan adalah hal-hal yang sangat penting bagi setiap orang percaya. Jadi bagi setiap orang yang percaya, yang perlu dilaksanakan adalah bersyukur, ya, akan janji-janji Tuhan. Inilah hal-hal yang sangat penting. Jadi kita mensyukuri apa dijanjikan Tuhan. Dan juga pada waktu sebelum Yesus Kristus lahir, itu pun sudah dijanjikan oleh Tuhan. Akan datang juru selamat dunia. Itu masih dalam kerajaan Daud pun sudah dikatakan, dari keturunanmu lah akan datang juru selamat dunia dan memerintah di kota Sion selama-lamanya. Pemerintahan itu apa sudah datang? Itulah nanti the news of Jerusalem. Wahyu pasal 21 ayat 9. Jerusalem yang baru, kota yang baru. Dunia sekarang ini akan lenyap, bumi akan lemap, langit akan lenyap. Akan datang dunia baru dan langit yang baru. Disitulah
dia memerintah di kota Sion. Itu berarti belum terjadi, tapi itu janji Allah. Ya, datang. Tapi datang juru selamat ke dunia sudah datang. Terang itu sudah datang ke dunia. Namun untuk di kota Sion memerintah selama-lamanya, itu nanti adalah the news of Jerusalem. Jadi janji Tuhan untuk kota Sion juru selamat selama-lamanya, dan kedatangan dia kedua kali, ini masih kita tunggu. Ada 3 yang harus kita tunggu, ya. Perjamuan pesta, undangan dari Tuhan Allah dengan menyediakan daging-daging gemuk dan juga anggur yang berkualitas. Dan itu di kota Sion yang tempat pemerintahannya selama-lamanya. Dan itu terjadi apabila dia sudah datang kedua kalinya. Dan ini masih belum tentu. Tapi apakah kita yakin? Harus yakin. Nah, disinilah kita dikatakan mengingat diri sendiri untuk bersyukur atas janji-janji Tuhan dalam situasi sulit. Memang sulit kita bayangkan, tapi itu pasti datang. Pasti datang. Nah, kalau mengenai Yesus, sudah jelas datang ke dunia. Itu sudah nyata. Ya. Firman itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dan berada di tengah-tengah kita. Dan dia keagungannya dimuliakan. Dan dia adalah anak tunggal. Ya. Nah, di dalam Yohanes 3 ya, ayat 14 dikatakan, begitu besar kasih setia Allah, ya, maka dia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Ya. Nah, kemudian kalau kita melihat dalam situasi sulit, yang konklusi pertama tadi artinya mengingat diri sendiri untuk bersyukur atas janji-janji Tuhan. Itulah dalam konklusi yang pertama, bahwa dalam situasi sulit mengingatkan diri sendiri untuk bersyukur akan janji-janji Tuhan adalah hal-hal yang penting bagi setiap orang percaya. Ini bukan hanya praktik spiritual, artinya dalam keagamaan, tidak, tetapi juga merupakannya bentuk, ya, penguatan iman yang dapat memberikan, ya, pandangan yang dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi bukan hanya dalam praktik spiritual, tapi juga, ya, merupakan bentuk penguatan iman yang dapat memberikan ketenangan dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi iman yang tenang dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kalau kita lihat dalam Mazmur 107, ya, pasal 107 ayat yang 1 dikatakan, syukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Artinya kasih setia Allah kekal dan abadi. Nah, ayat ini mengingatkan kita tentang sifat Tuhan yang baik dan kasih setianya yang abadi. Dalam mengatasi kesulitan, cara kita adalah mengingat kebaikan dan janji-janji Tuhan dapat menjadi sumber motivasi dan penghiburan dan kekuatan kita. Jadi dalam mengatasi kesulitan, ya, apabila kita menghadapi kesulitan, cara yang terbaik adalah mengingat kebaikan dan janji-janji Tuhan. Jadi kita mengingat kebaikan, sehingga kita akan bisa terbebas dari kesulitan apapun yang kita hadapi. Kalau kita ingat kebaikan Tuhan
dan janji-janjinya dapat menjadi sumber motivasi. Jadi memberikan motivasi pada kita, dorongan untuk tetap eksis dalam hidup ini, dan merupakan penghiburan dan kekuatan. Nah sekarang yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah, apa yang dapat dipelajari dari Zakaria tentang pentingnya pujian dan pengakuan terhadap karya Tuhan di dalam hidup kita? Jadi adanya karya besar Tuhan dalam hidup kita, apa yang mau kita lihat dari pandangan dari Zakaria? Suatu pelajaran dari kehidupan Zakaria adalah ini ya. Pentingnya pujian dan pengakuan terhadap karya Tuhan akan membawa kita pada pengakuan yang lebih dalam tentang kasih dan kebesarannya dalam hidup kita. Inilah yang bisa kita ambil dari makna tersebut, ya, bahwa pelajaran dari kehidupan Zakaria, pentingnya pujian dan pengakuan terhadap karya-karya Tuhan di dalam hidup kita. Zakaria 4 ayat 6 dikatakan, Tuhan mengingatkan kita bahwa tidak dengan kekuatan, tetapi dengan Rohku. Artinya, segala sesuatu yang kita capai dan kerjakan adalah karena kuasa Tuhan. Di sini pengakuan yang jujur. Hanya oleh karena kuasa Tuhan, bilur-bilur Tuhan yang bisa membantu kita dalam memecahkan segala persoalan yang kita hadapi. Tanpa kuasa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Yesus sudah mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting. Ya. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa aku. Ya, kita lihat ranting apakah bisa berbuah kalau tanpa pokok? Tidak. Nah, jadi jelas hanya dengan kuasa Tuhanlah kita bisa berbuat apa yang kita inginkan. Nah, kemudian pujian dan pengakuan terhadap Tuhan atas segala hal yang dilakukan ini mengingatkan kita akan ketergantungan kepadanya. Jadi kita tergantung kepada Tuhan, ya. Dependent of God. Bagaimana Tuhan, ya. Depend of God. Artinya kita ditentukan oleh Tuhan. Mau apa, mau jadi apa, tetap Tuhan yang menentukan. Nah, hal ini membantu kita untuk menghargai setiap anugerah yang diberikan dan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Jadi setiap anugerah yang diberikan oleh Tuhan itu memperdalam hubungan kita dengan Tuhan, mempererat, memperkuat. Semakin erat hubungan kita dengan Tuhan, semakin kita mengingat anugerah yang diberikan kepada kita, kita semakin memuji dan memuliakan Tuhan, semakin setia dan percaya kepadanya. Nah, tadi dikatakan dalam bacaan malam, ya, yang Tuhan akan menghukum yang tidak setia kepadanya. Dia tetap menghukum orang yang tidak setia, tapi akan mengangkat dan memberikan hidup yang kekal bagi orang yang setia kepadanya. Nah, kita lihat kuasa Tuhan. Apa artinya sangkakala, trompet, yang dibunyikan oleh bangsa Israel, imam-imam waktu di Jeriko? Tidak ada artinya. Ya, trompet dibunyikan sampai keliling-keliling Jeriko 7 hari, ya, 7 kali. Dan hari ke-7 bunyinya panjang dan mereka berteriak, runtuhlah tembok Jeriko. Itulah karena kuasa Tuhan. Ya. Apapun yang kita pergunakan, apabila itu diberkati oleh Tuhan, maka Dia
akan memberikan kebaikan. Nah, inilah yang bisa kita pelajari dari pengalaman Zakaria, bahwa dia memuji dan memuliakan Tuhan. Karena pemberian Tuhan kepada Zakaria yang sangat-sangat baik. Ya, Yohanes lahir, ya, dan dialah sebagai pra juru selamat itu, Yohanes, ya, yang beritakan. Tapi Yohanes sudah mengatakan akan datang lebih besar dari saya. Itulah kelahiran Yesus. Bahkan membuka tali kasutnya pun katanya dia tidak mampu. Itulah juru selamat yang disampaikan datang. Nah, demikian jugalah pengalaman Zakaria, bahwa dia tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Dari pelajaran ini, ketergantungan kita terhadap Tuhan selalu kita menjalankan hal tersebut karena anugerah itu diberikan Tuhan kepada kita. Kesimpulan yang ketiga, ya. Sejauh mana pengertian tentang penebusan Tuhan, ya, membentuk cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi di sini dikatakan, ya, sejauh mana pengertian tentang penebusan, ya, penebusan itu membentuk cara-cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Bagaimana penebusan itu yang untuk bisa kita jalankan kehidupan sehari-hari? Apa artinya bagi kita? Apa artinya? Nah, pemahaman tentang penebusan Tuhan, ya, memberikan landasan yang kuat dalam cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi penebusan Tuhan itu merupakan pondasi bagi kita untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Penebusan artinya kita diselamatkan. Ini merupakan pondasi yang sangat prinsip bagi kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Siapapun yang sudah ditebus, dia sudah mendapatkan pondasi yang kokoh, ya, yang tidak bisa digoyahkan lagi, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Inilah arti daripada penebusan itu. Nah, kemudian penebusan ini bukan hanya sebuah konsep teologis, bukan, tetapi juga menjadi motivasi bagi kita untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus dan menjalani kehidupan yang penuh kasih. Jadi, ya, bahwa penebusan ini bukan hanya sebuah konsep teologis, tetapi juga menjadi motivasi bagi kita untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Kenapa kita mendapatkan kata motivasi? Ya, karena kita diselamatkan. Setelah ditebus, dibaptis, lepas dari dosa, menjadi pewaris kerajaan surga, hidup yang kekal, akan memberikan motivasi hidup kita. Apalagi kita mengatakan, membayangkan bahwa life after life, the news of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan sekarang adalah di Yerusalem. Ini semakin kuat memberikan kepada kita motivasi. Jadi kalau ada orang pada saat ini yang tidak termotivasi dengan adanya penebusan Kristus, dengan juru selamat, ya keterlaluan. Keterlaluan. Maka jangan ada yang malah frustasi atau tidak termotivasi. Nah, ini mau dikatakan oleh pengalaman Zakaria. Dia termotivasi, maka dia memuji Tuhan karena begitu besar karya Allah bagi Zakaria dengan kelahiran Yohanes Pembaptis, yang tidak mungkin lagi bisa melahirkan Elizabeth yang sudah mandul. Inilah, ya, penebusan itu. Nah, jadi dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan begini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dalam bekerja, misalnya, ya, apa yang kita kerjakan,
jangan kita melihat manusia, tapi kita melihat bahwa bekerja untuk Tuhan. Dan saya pernah ingatkan itu, misalnya kita dalam keluarga, ya, memang kadang-kadang antara istri dan suami perbedaan antara mencuci piring, ya, harusnya adalah pembantu. Kadang-kadang enggan untuk mencuci piring, suami enggan. Tetapi dikatakan, ya, bahwa kita bekerja untuk Tuhan. Kita lihat piring kotor, kita sayang kepadanya. Hanya itu dasar kita, bukan karena kita malu atau disuruh. Tidak, ya. Jangan karena gengsi, tapi kita mencuci piring yang kotor itu karena kita kasihan kepada dia. Kalau dia sudah bersih, ditaruh di rak yang bagus, itulah kenyataannya kita. Kalau kita bekerja itu adalah bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, apapun yang kita perbuat, dikata Kolose 3 ayat 23 sampai 24 ini, apapun yang juga kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau seandainya kita dalam pelayanan gereja, dalam pekerjaan kita sehari-hari, kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tentu tidak ada lagi korupsi, tidak ada lagi yang tidak adil. Juga kepada para penguasa-penguasa, para hakim, ya. Bekerjalah Anda untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau untuk manusia masih bisa berbuat curang. Begitu diberikan uang, disuap, berubah keadilan. Tapi kalau Anda bekerja untuk Tuhan, tidak ada lagi penyuapan, tidak ada lagi penyogokan, dan semua menjaga hak dan keadilan daripada semua orang. Itulah dikatakan, bekerjalah dari segenap hatimu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Nah, sehingga dalam pelayanan kita, di dalam kesatuan panggilan tersebut, dan melayani untuk kemuliaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini menguatkan kita di dalam hal melaksanakan tugas kita sehari-hari. Dan pesan saya tetap saya katakan, tujuan kita harus fokus pada tujuan akhir hidup kita, yaitu life after life, the news of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan sekarang di Yerusalem yang baru bersama dengan Tuhan Allah, dan menerima undangan perjamuan pesta dari Allah yang memerintah di kota Sion selama-lamanya. Itulah langit baru dan dunia baru setelah langit yang sekarang ini dan bumi yang sekarang ini dilenyapkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.